Halo semua, kenalkan nama saya Amalia Hasna. Di sini diamanai oleh Panitia Training of Leader 2020 untuk memberikan materi terkait keadministrasian di Himatekpa. Nah, saya sendiri di Himatekpa menjabat sebagai Sekretaris Umum 1 yang mana bertanggung jawab terkait keadministrasian. Nah, sebelum ke materi, saya akan membagi apa yang akan saya jelaskan menjadi beberapa bab. Nah, pertama, saya akan jelaskan terkait administrasi secara umum itu seperti apa, kemudian struktur dan koordinasi antar sekretaris di Himatekpa itu seperti apa, dan terkait surat, sistematikanya seperti apa, strukturnya apa aja yang ada di dalamnya, kemudian apa saja yang harus dimasukkan, seperti itu. Nah, kemudian saya akan jelaskan terkait tugas dari Sekretaris Umum 1, karena nanti yang Sekretaris Umum 2 akan dijelaskan sama Mbak Skum 2-nya sendiri, ya Mbak Salma. Saya akan jelaskan terkait Sekretaris Umum 1 saja, dan alur koordinasi antara Sekretaris 1, 2, dan Sekretaris Bidang. Nah, pertama saya jelaskan dulu, di Himatekpa itu ada sekretaris apa aja sih, ya. Nah, di Himatekpa itu kan ada dalam struktur itu ada badan pengurus harian, kemudian di bawahnya itu ada bidang-bidang. Nah, di badan pengurus harian atau BPH-nya itu ada 2 sekretaris, yaitu Sekretaris Umum 1 dan 2. Nah, untuk di bidang-bidang itu ada 1 sekretaris. Misal ada IPTEK, ada sekretaris bidang IPTEK, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, untuk alur koordinasinya bagaimana, Kak? Pertama, sekretaris umum bertanggung jawab kepada ketua umum terkait administrasi, seperti keluar masuknya surat, kemudian inventaris, itu harus selalu dilaporkan kepada ketua umum. Nah, kemudian untuk kesesama sekretaris itu bagaimana? Nah, tentunya kita selalu berkoordinasi karena kita memiliki tugas yang sama, yakni di bidang administrasi, namun kita dibagi tugasnya. Nah, Sekretaris Umum 1 bertanggung jawab atas arsip keluar atau surat keluar dan laporan pertanggungjawaban. Kalau Sekretaris 2 bertanggung jawab mengenai surat masuk atau arsip masuk, inventaris, dan proposal. Nah, itu dibagi agar memudahkan tugas dari sekretaris itu sendiri. Jadinya ada 2 sekretaris. Nah, kalau sekretaris bidang tugasnya adalah bagian menangani administrasi dalam satu bidang. Contoh, misal ada rapat bidang nih. Nah, nanti yang membawa notulensi, absensi itu adalah sekretaris bidang yang Jadi pertama saya akan jelaskan mengenai bagian-bagian dari surat. Pertama ada kepala surat. Nah, di sini kepala suratnya termasuk adalah kop surat yang berisi identitas dari suatu lembaga yang mengeluarkan surat tersebut. Kemudian ada logo, karena kita ada di bawah naungan dari UMM, maka harus menyertakan logo dari UMM di sebelah kanan. Kalau misalkan kita ngadep di kertas, ada logo UMM, kemudian ada logo dari lembaga yang mengeluarkan, yakni Himatekpa, seperti itu. Nah, untuk logonya ukurannya adalah 3x3 cm. Jadi fontnya baku, yaitu Times New Roman. Kemudian untuk nama lembaga atau nama lembaganya ditulis huruf kapital semua menggunakan bold, dan ukurannya 12. Kemudian pada baris kedua ditulis nama lembaga pengirim yang Nah, nama lembaganya ditulis kapital semua, Times New Roman, ukurannya 14, bold. Nah, terus ada periode kepengurusan surat tersebut, ada kepengurusan organisasi tersebut, misalkan periode 2019-2020, jadi dituliskan di situ periode 2019-2020, seperti itu. Kemudian ada alamat sekretariat, karena kita ada di SC lantai 2, maka dituliskan di situ Student Center lantai 2, alamatnya alamat kampus, seperti itu. Terus kedua ada pokok surat. Pokok surat ini berisi nomor surat yang ada kode indeks yang dikeluarkan universitas
kemudian angka yang menunjukkan jumlah surat yang telah dikeluarkan. Misalkan saya mengeluarkan surat pertama, yaitu kita tuliskan nomor suratnya adalah 001. Nah, ini dituliskan jumlahnya hingga nanti akhir kepengurusan. Seperti itu. Kalau misalkan dalam kepanitiaan, Kak, seperti apa? Berarti yang mengeluarkan adalah sekretaris pelaksana, yang mana tetap seperti itu. Kemudian suratnya pertama hingga kegiatan pertama hingga kegiatannya selesai suratnya, seperti itu. Nah, setelah itu ada nama lembaga kemahasiswaan strip UMR. Kemudian ada bulan dituliskan dengan angka Romawi. Setelah itu ada tahun dikeluarkannya surat. Nah, itu untuk nomor surat. Kemudian kedua ada lampiran. Lampiran ini mewakilkan berapa lembar surat itu dilampirkan. Misalkan kita mengundang seseorang kemudian melampirkan rundown. Berarti kita tulis lampirannya 1 lembar gitu. Nah, kalau misalkan nggak ada lampiran, berarti tidak usah dituliskan lampiran. Jadi kita hapuskan. Kemudian yang ketiga bawahnya ada perihal. Perihal ini adalah menjelaskan tujuan dari surat itu untuk apa. Misalkan undangan, kita tulis undangan di perihal. Misalkan peminjaman alat, kita tulis peminjaman alat. Seperti itu. Kemudian kemudian alamat yang kita tuju, yaitu kepada titik 2 yang terhormat Direktur CV Brawijaya. Jadi menggunakan kata baku seperti itu. Nah, setelah alamat ada salam pembuka. Biasanya kita dengan hormat atau assalamualaikum seperti itu. Setelah pembuka tentunya ada isi. Isi di sini menjelaskan apa yang ingin kita beritahukan atau informasikan kepada yang kita undang atau yang kita kasih suratnya gitu ya. Misalkan kita akan Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknologi Pangan UMM akan menyelenggarakan kegiatan Kajur Cup yang akan dilaksanakan pada, kita lampirkan waktu, tanggal, hari, dan lain sebagainya seperti yang ada dalam contoh di surat ini. Kemudian setelah isi tentunya ada penutup seperti yang ada dalam contoh berikut. Setelah itu salam, kemudian ada tanda tangan dari sang pengundang atau sang pemberi. Misalkan ada ketua pelaksana, ketua Himatepa, ketua jurusan atau ketua prodi. Siapa saja yang harus tanda tangan di situ, itu tergantung kepada tujuan dari surat tersebut dan perihalnya apa. Misalkan untuk panitia ya harus ada ketua pelaksana, kemudian harus ada ketua Himatepa atau lembaga yang menaungi kepanitiaan tersebut gitu. Nah, itu tadi terkait surat keluar yang merupakan tanggung jawab dari Sekretaris Umum 1. Nah, nanti untuk surat masuk sistematikanya seperti apa dijelaskan oleh Sekretaris Umum 2. Nah, setelah kan tadi tugas dari Sekum 1 itu ada surat keluar atau arsip keluar, kemudian ada laporan pertanggungjawaban. Nah, laporan pertanggungjawaban ini seperti apa? Kemudian sistemnya seperti apa laporan gitu ya. Nah, laporan pertanggungjawaban tentunya bertujuan untuk melaporkan hasil kegiatan yang kita lakukan selama selama kita melakukan suatu kegiatan. Harus dilaporkan sebagai arsip dan juga sebagai pertanggungjawaban dari kegiatan tersebut seperti apa. Isi dari laporan pertanggungjawaban tentunya ada hasil dari kegiatan, kemudian bukti-bukti dana, pengeluaran dana seperti kwitansi, kemudian ada dokumentasi, bukti-bukti dokumentasi, seperti itu hal yang penting ada dalam laporan pertanggungjawaban. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait tugas dari Sekretaris Umum 1. Nanti yang Sekretaris Umum 2 akan dijelaskan oleh Mbak Salma. Terima kasih.